Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najardan, NPM 23 120 11444 dari kelas E34 dengan dosen pengajar yaitu Bapak Zulkarnain Ridwan. Adanya saya di sini ingin menjelaskan alasan mengapa belajar hukum tata negara itu penting. Sebelum itu, kita harus mengetahui dahulu apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah seperangkat peraturan dan berbagai ketentuan yang mengatur tentang cara penyelenggaraan negara. HTN atau hukum tata negara menentukan organ-organ negara yang diperlukan dan kekuasaan masing-masing organ serta hubungan antara organ-organ tersebut di negara dan hubungannya dengan individu warga negara. Secara harfiah, hukum tata negara terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan tata negara. Hukum berarti aturan atau norma yang bersifat memaksa dan harus ditaati setiap kalangan. Lalu tata negara berarti susunan dan penyelenggaraan negara. Jadi, hukum tata negara dapat diartikan sebagai aturan atau norma yang mengatur tentang penyusunan dan penyelenggaraan negara. Pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli, yakni yang pertama ada dari Profesor Dr. GSAP Sidiarta. Menurut beliau, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara serta hubungan antara organ negara tersebut. HTN mengatur bagaimana negara itu harus beroperasi dan bagaimana kewenangan negara itu harus dijalankan. Yang kedua ada dari Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau mengatakan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur dasar-dasar organisasi negara, kekuasaan negara, dan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur pembentukan struktur, fungsi, dan kewenangan organ-organ negara. Yang ketiga ada dari Profesor Dr. LAODM Syamsuddin. Menurut beliau, HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antara negara dengan rakyatnya. HTN merupakan hukum dasar yang mengatur tentang susunan dan kedudukan organ-organ negara serta hubungan antara organ negara tersebut. Terdapat persamaan dari definisi-definisi yang saya sampaikan, yaitu HTN adalah hukum yang mengatur tentang susunan dan penyelenggaraan negara. HTN mengatur tentang organ-organ negara, kekuasaan negara, dan hubungan antara organ negara. Dan juga HTN mengatur tentang hubungan negara dengan rakyatnya. Selanjutnya ada sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana merupakan sumber hukum tata negara yang paling fundamental. UUD 1945 memuat aturan-aturan dasar tentang susunan dan penyelenggaraan negara seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada konvensi. Konvensi adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara untuk mengatur hubungan antar negara. Konvensi yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia adalah yang pertama ada Konvensi Hak-Hak Politik dan Sipil atau ICCPR. Yang kedua, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Yang ketiga, Konvensi tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Kebiasaan ketatanegaraan adalah praktik yang dilakukan secara berulang dan konsisten oleh organ-organ negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebiasaan ketatanegaraan dapat menjadi sumber hukum tata negara apabila tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan konvensi yang telah diratifikasikan oleh Indonesia. Contoh hukum tata negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, UUD nomor 22 tahun 2009.
tentang MK yang mengatur tentang organisasi, keanggotaan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yakni tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang struktur organisasi Kementerian Negara yang mengatur tentang struktur organisasi Kementerian Negara. Kesimpulannya yang kita dapati yakni hukum tata negara merupakan seperangkat peraturan dan berbagai ketentuan yang mengatur tentang kesusunan dan penyelenggaraan negara. Hukum tata negara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan negara serta melindungi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, mengapa hukum tata negara penting dan alasan mengapa kita harus mempelajari hukum tata negara tersebut. Hukum tata negara memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa kita. Ada beberapa alasan mengapa HTN penting yang membuat kita harus mempelajari hukum tata negara. Yang pertama, memahami dasar-dasar negara. HTN memberikan pemahaman tentang dasar-dasar negara seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan HAM. Dengan memahami dasar-dasar negara, kita dapat lebih memahami bagaimana negara seharusnya dijalankan dan apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tersebut. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik kita. Pengetahuan tentang HTN dapat meningkatkan partisipasi politik kita. Dengan memahami bagaimana negara bekerja, kita dapat lebih aktif dalam proses berdemokrasi dan memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, menjaga kedaulatan rakyat. HTN merupakan instrumen untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dengan memahami HTN, kita dapat mengawasi kinerja pemerintah kita dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan konstitusinya. Selanjutnya yang keempat, melindungi hak asasi manusia. Hukum tata negara menjamin hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dan dengan memahami HTN, kita dapat lebih memahami hak asasi manusia, bagaimana cara menuntutnya apabila hak tersebut dilanggar. Selanjutnya, yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. HTN bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami HTN, kita dapat memahami bagaimana negara seharusnya mendistribusikan sumber daya alam dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Pengetahuan tentang HTN dapat membantu kita meningkatkan kualitas hidup dengan memahami bagaimana negara seharusnya menyediakan layanan publik dan yang berkualitas serta pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Yang ketujuh, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulannya adalah hukum tata negara merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh semua khalayak, baik bagi mereka yang berkeinginan menjadi politisi, birokrat, maupun masyarakat umum. Dengan mempelajari HTN, kita dapat menjadi lebih aktif sebagai warga negara yang cerdas, kritis, serta aktif membangun bangsa dan negara. Dari banyaknya bab dan subbab di dalam hukum tata negara, ada satu bab yang menarik, yaitu materi tentang pemerintah daerah. Sebelum itu, kita harus tahu pemerintah daerah merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan Indonesia. Keberadaannya diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam mata kuliah hukum tata negara, materi tentang pemerintah daerah menjadi salah satu topik penting untuk dipelajari. Ada beberapa poin yang penting dalam pemerintah daerah ini. Yang pertama adalah dasar konstitusional. Dalam pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang otonomi daerah, pembentukan daerah, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selanjutnya pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang memperkuat otonomi daerah dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Pengertiannya dari pemerintah daerah ya ini pemerintah daerah merupakan penyelenggara otonomi daerah yang dibentuk dan disahkan oleh undang-undang. Selanjutnya otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari pemerintah daerah yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat penyelenggaraan pembangunan, memperkuat demokrasi di daerah-daerah. Asas-asas yang selanjutnya adalah asas-asas yang ada dalam pemerintah daerah. Yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah. Yang ketiga ada tugas pembantuan, yakni penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Prinsip-prinsip dalam pemerintah daerah, yakni yang pertama otonomi seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kecuali urusan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Yang kedua akuntabilitas. Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada rakyatnya. Yang ketiga efisiensi. Penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya transparansi, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Struktur dalam pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. Yang kedua, daerah perwakilan rakyat daerah atau DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Fungsi dari pemerintah daerah yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Yang ketiga, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah yang pertama yaitu ada kewenangan wajib, yaitu urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada kewenangan tambahan, yakni urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ketiga ada kewenangan fakultatif atau urusan yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hubungan dengan pemerintah pusat, hubungan dengan pemerintah pusat ya ini yang pertama koordinasi atau melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua konsultasi, melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di daerah. Yang ketiga bantuan atau mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Kesimpulan akhirnya adalah pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan otonomi dimilikinya, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.